Dalam sebuah organisasi atau kelompok yang besar, pasti selalu ada yang berposisi sebagai seorang ilmuwan yang tentunya memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi suatu kelompok tertentu. Dan di One Piece sendiri sudah ada beberapa karakter yang diketahui dan diduga berprofesi sebagai seorang ilmuwan. Di antaranya adalah nomor 1, Dr. Vegapunk. Seperti yang kita ketahui, bahwa Dr. Vegapunk adalah ilmuwan nomor 1 di dunia yang bekerja di bawah kepemimpinan pemerintah dunia, yang dikatakan memiliki kecerdasan yang setidaknya 500 tahun lebih cepat dari zamannya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa penemuannya, seperti kapal angkatan laut yang melapisi bagian bawah kapalnya dengan batu laut, guna menghindari keganasan dari para monster laut yang berada di Calm Belt, lalu menciptakan robot pasifista, SSG, dan lain sebagainya. Dr. Vegapunk adalah salah satu karakter paling misterius di One Piece. Bahkan kemisteriusannya melebihi kemisteriusan Monkey D. Dragon, karena namanya sudah jauh-jauh hari disebutkan di dalam manga One Piece, namun sosoknya hingga sampai saat ini belum diketahui. Tapi yang pasti, Dr. Vegapunk adalah orang yang sudah tua, seperti yang pernah dikatakan oleh Admiral Ryukyu pada chapter 905. Nomor 2, Vinsmoke Modyats. Ia adalah ayah kandung dari Vinsmoke Sanji, yang merupakan seorang raja dari kerajaan sains dan organisasi dunia bawah, yaitu Germa 66. Selain menduduki jabatan seorang raja, ia juga dikenal sebagai ilmuwan hebat dan jenius, yang dimana pada masa mudanya, ia pernah menjalin kerjasama dengan Dr. Vegapunk dalam sebuah proyek penelitian ilegal. Dan hasil penelitian mereka berdua berhasil mengungkapkan tentang faktor garis keturunan dari organisme hidup, atau biasa dikenal dengan sebutan DNA. Berdasarkan hasil penelitian tersebut itulah yang mendasari Vinsmoke Modyats menciptakan para prajurit klon Germa. Nomor 3, Caesar Clone. Caesar Clone merupakan orang yang sangat terobsesi dengan Dr. Vegapunk, sebab ia ingin sekali menjadi ilmuwan terhebat nomor 1 di dunia dengan mengalahkan saingannya tersebut. Dan setelah berhasil menghancurkan sebagian laboratorium penelitian di Panghazar, ia menjalin kerjasama dengan Doflamingo dalam sebuah pembuatan dan perdagangan buah iblis Zoan Smile yang akan diekspor ke negeri Wano guna memperkuat pasukan bajak laut binatang buas. Kemampuan Caesar Clone dalam bidang sains terbilang cukup mumpuni. Hal itu dapat dilihat dari salah satu senjata ciptaannya yang digunakan oleh Jack dalam mengalahkan seluruh pasukan suku Ming. Nomor 4, Lindbergh. Dia adalah bagian dari anggota tentara revolusi yang mempunyai jabatan sebagai komandan selatan. Jika kita melihat dari peralatannya ketika bertarung, maka kemungkinan besar dia juga merupakan ilmuwan yang hebat. Hal itu bisa dilihat dari senjata buatannya yang mampu membekukan musuh. Terlebih lagi, ia juga bisa terbang dengan bantuan jetpack yang berada di punggungnya. Nomor 5, Queen. Komandan All-Star Kaido terdiri dari 3 orang kuat. Salah satunya adalah Queen yang dijuluki sebagai Sang Wabah, dikarenakan senjatanya yang mampu mengubah seseorang menjadi iblis es. Selain menjabat sebagai seorang komandan, tampaknya ia juga memiliki peranan penting di kelompoknya, yaitu berposisi sebagai seorang ilmuwan. Bahkan ia juga bisa berinovasi dengan tubuhnya sendiri dengan mengubahnya menjadi cyborg. Demikianlah pembahasan singkat tentang 5 ilmuwan di One Piece, baik yang sudah diketahui maupun yang masih diduga. Dan jumlah tersebut masih bisa bertambah dengan seiring berjalannya cerita One Piece. Oke? Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.